Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini Allah masih beri kita nikmat kesehatan. Allah juga masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Al-Ma'ruf, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini tausiah kita berjudul menundukkan hawa nafsu. Kira-kira Bapak Ibu sudah hari yang keberapa nih? 22 ya? 22 dari bulan suci Ramadan. Kira-kira Bapak Ibu sudah bisa tidak menundukkan hawa nafsu? Tak ada yang jawab. Oh, berarti udah tunduk duluan. Menundukkan hawa nafsu Bapak Ibu. Kenapa kita harus membahas menundukkan hawa nafsu? Karena yang mengunggulkan ataupun yang mengutamakan hawa nafsu itu bukanlah manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama, dan sesungguhnya kebanyakan yang mengisi neraka jahanam itu dari jin dan manusia. Apa sebab mereka ini menjadi pengisi neraka jahanam? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka itu punya hati tapi tak mau memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka itu punya mata tapi tidak mau melihat kebesaran Allah. Walahum azanun la yasma'una biha. Mereka itu punya telinga tapi tak mau mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih sesat lagi. Ulaika humul ghafilun, dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan ayat ini, bahwa ayat ini menghubungkan orang masuk neraka dengan hati tak mau memahami, dengan mata tak mau melihat, dengan telinga tak mau mendengar. Apa maknanya? Bahwa ketiga potensi itu sebenarnya, potensi hati, mata dan telinga, itu sangat luar biasa diberikan Allah kepada manusia. Karena dengan potensi itu kita menjadi tahu mana yang benar, mana yang salah. Dengan potensi itu kita tahu mana yang harus diklarifikasi, mana yang harus dijelaskan langsung. Tidak begitu kita mendengar yang salah lalu kita sebar luaskan. Begitu juga ketika kita melihat sesuatu, tergantung jarak kita melihat. Kalau dekat jelas penglihatan kita, kalau jauh kan samar-samar. Ketika ada orang misalnya di ujung sana megang pena sebenarnya, tapi bagi kita agak rabun, apa dipegang itu Pak? Kayaknya lidi itu. Nah, kenapa? Jauh pandangan. Ketika orang tidak bisa menggunakan tiga potensi ini, maka efeknya dia akan masuk neraka. Siap Bapak Ibu masuk neraka? Bapak Ibu siap masuk neraka? Tidak. Pasti kita takut Pak. Kita semua ingin masuk surga. Terus Bapak Ibu, mereka itu seperti binatang ternak. Dihubungkan orang yang tak mau memahami, orang yang tak mau menggunakan penglihatannya, orang yang tak mau mendengar, itu dihubungkan dengan binatang ternak. Kira-kira Bapak Ibu, sapi ada nggak hatinya? Ada. Sapi ada nggak matanya? Ada. Sapi ada nggak telinganya?
Ada. Ketika sapi mendengar azan, datang dia ke masjid? Sibuk dengan berwuduk ke tempat wuduk? Tidak. Ketika sapi melihat orang tadarus Al-Quran, ikut dia tadarus? Tidak. Ketika sapi, datanglah seorang ustaz mendatangi sapi lalu mendakwahkan sapi tadi. Hai sapi, jangan lupa solat. Solat itu perintah Allah. Siapa yang tak solat masuk neraka. Kira-kira apa yang dibilang sapi? Diam aja dia, karena dia tak paham. Betul Pak? Dia tak paham. Jadi orang yang tidak paham, tak mau mendengar, tak mau melihat, maka dihubungkan Allah seperti sapi, binatang ternak Pak. Binatang ternak itu kan 3, sapi, kambing, onta. 3 Pak. Kalau nanti kurban itu insya Allah di bulan Zulhijjah besok dihubungkan Allah. Terus di ayat tadi mereka itu seperti binatang ternak, dihubungkan Allah lagi, bahkan lebih jelek, lebih sesat dari binatang ternak. Kira-kira mungkin tak manusia itu Bapak Ibu lebih jelek dari binatang ternak? Mungkin. Ada contohnya? Di sini tidak ada ya, karena sini orang baik semua Pak. Karena kalau tak baik tak datang saji itu. Bapak Ibu, saya mau tanya, mohon dijawab dengan kompak. Sapi itu makanannya apa? Rumput. Pernah sapi minta bakso? Tidak. Mie goreng? Es cendol? Pas berbuka sapinya mau minta es cendol ada? Tidak. Minta somai ada tak? Tidak. Kalau dikasih bakso, kira-kira sapi makan enggak? Karena dia akan makan dirinya sendiri. Kan bakso itu dari daging sapi. Tidak dia makan Bapak Ibu. Tapi kalau rumput, dia makan. Karena itu makanannya. Apa maknanya Bapak Ibu? Sapi tidak minta yang lain kecuali rumput. Kenapa? Karena makanan yang pantas untuk sapi itu adalah rumput. Manusia, kira-kira apa makanan yang pantas untuk manusia? Satu kata saja. Kalau banyak kata, nasi, berarti cendol tidak cocok. Bapak Ibu, makanan yang pantas untuk manusia adalah makanan halal dan thayyib. Kalau tidak halal dia makan, berarti mengalahkan sapi tadi Pak. Sapi kalau makan rumput secukupnya saja. Kalau manusia, ada tidak manusia makan rumput? Secara fakta tak ada kita lihat manusia itu makan rumput. Tapi secara beringasnya manusia bukan hanya rumput, hutan pun dimakan Pak. Betul Bapak Ibu? Hutan Pak dimakan. Nyambung tak ayat tadi dengan fakta manusia itu? Sangat nyambung. Itu Allah yang menyebutkan. Allah yang menyebutkan Bapak Ibu. Dia dikasih rezeki. Misalnya rezeki dia 1 bulan ini 3 juta. Iya kan? Itulah rezeki dia, itulah yang pantas untuk dia. Itu rezeki yang halal. Lalu terpikir dia, ini mau lebaran nih, harus cari THR. Disuruh belanja oleh bosnya, belanja barang. Belikan 10 item barang. Yang satu harganya 100.000, yang satu ada 900. Yang 900 dibikin 1.200.000. Ada Bapak Ibu? 1.200.000. Harga 100 jadi 150. Kira-kira halal enggak? Halal enggak Bapak Ibu? Tidak halal. Artinya apa? Itu melampaui hewan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, menundukkan hawa nafsu itu sebenarnya menghilangkan sifat kebinatangan dalam diri kita itu, sehingga kita menjadikan sifat kita betul-betul sifat manusia Pak. Siapa yang bisa dalam kehidupan ini dia akan berprofesi seperti manusia sebenarnya? Kan manusia itu ada 2 macam sebenarnya Pak. Kalau dalam kajian syariat ada 2 macam. Ada manusia jadi-jadian, ada manusia sejati. Manusia jadi-jadian itulah tadi, dia bukan makan dari
hasil usahanya, tapi hasil memeras orang lain, mengambil hak orang lain. Itu manusia jadian namanya. Dia menganggap manusia tapi perbuatannya seperti hewan. Bapak Ibu yang maka Allah ya, kecuali agar dia tidak terkumpul dalam neraka jahanam tadi. Cara pandang manusia tidaklah bentuk materi, tapi bentuknya ini amal dibolehkan Allah atau tidak. Ini perbuatan diridhai Allah atau tidak. Masalah berapa dapatnya, kalau misalnya dalam bekerja Bapak Ibu, berapa upahnya, itu bonus dari Allah. Bekerja itu perintah, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Berbisnis itu juga perintah. Perintah apa? Usaha. Tapi bagaimana cara kita berbisnis, itulah yang harus fokus manusia, sehingga nampak dari seluruh perbuatannya itu menundukkan hawa nafsu Bapak Ibu. Karena di akhir zaman ini umat Islam sangat banyak, tapi seperti buih di lautan. Bapak Ibu tahu buih di lautan? Sesuai ombak di mana kuat, di situ dia. Dan buih itu tak kuat, dihempas ombak hancur dia. Karena umat Islam walaupun banyak, dua penyakit yang masuk dalam diri umat Islam itu hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati. Apa contohnya cinta dunia takut mati? Contoh gini Bapak Ibu, ada seseorang mengurusi umat, mengurusi masyarakat, lalu dia disuruh melakukan kebijakan yang merusak umat. Kalau tidak, dia akan dibunuh. Takut dia mati. Kalau dilakukan dapat harta, cinta dunia. Cinta dunia Pak. Terus apa? Itu di kalangan yang ngurusi. Bagaimana di kalangan rakyat yang kita ini mungkin profesinya sebagai buruh, sebagai pekerja, sebagai pedagang. Pedagang itu takut jujur, karena kalau jujur sedikit dapat, apa mau makan apa kami? Nah, itu namanya takut mati. Kemudian dia lakukan keharaman untuk mendapatkan harta yang banyak, cinta dunia, apalagi menjelang lebaran nih Bapak Ibu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Allah, konsep kita menjelang Ramadan ini dua. Apa yang dua itu? Laisal id mal labithal jadid. Bukanlah Idul Fitri itu pakaiannya baru, tapi tak dilarang pakai baju baru. Walakinal id taqwa yazid. Tetapi id itu adalah takwanya yang bertambah. Alhamdulillah Bapak Ibu, menjelang akhir Ramadan ini jemaah kita semakin depan. Itu menunjukkan semakin ingin maju kita untuk menjelang Ramadan ini, semakin ingin cepat sampai takbir di malam Ramadan. Jadi seolah-olah di ujung-ujung Ramadan ini kita menjadi perusahaan Yamaha, semakin di depan, kan itu, semakin di depan. Nah, kita doakan semoga kawan-kawan kita, saudara kita yang tidak hadir bukan karena tidak mau ibadah, tapi karena ada kesibukan yang tak bisa dia tinggalkan. Dan semoga kita semua yang hadir ini termasuk orang-orang yang memang cinta kepada agama Allah, cinta beribadah, dan tidak termasuk golongan yang akan dimasukkan Allah dalam neraka, tapi semua kita termasuk orang-orang yang akan dicatat amalnya, dan amalnya itu mampu banyak pahalanya dan berat sehingga dia pantas masuk surga. Mudah-mudahan Bapak Ibu, tausiah kita ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.